Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian komprehensif yang akan berlangsung kurang lebih 50 menit ya, Ya, Pak. dengan 3 sesi. Sesi pertama baca tulis Al-Qur'an, sesi kedua cuplikan praktek mengajar, dan yang ketiga ujian lisan. Baiklah, kita buka ujian pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan dibuka Al-Quran surat Baqarah ayat 31 ya. Ayat tulis. 31 32. Oh ya, 31. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala anbi'uni bi asma'iha haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya silakan ditulis ya. Satu ayat saja.
tampilkan di kamera. Usahakan jangan goyang ya. Ya Pak, lagi cari DP posisi yang bagus. Ya begitu. Oke. Oke, baiklah, selanjutnya kita sesi kedua, cuplikan praktek pembelajaran. Waktunya 20 menit ya dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa Ibu Pandu dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagus, alhamdulillah. Ya. Sebelum belajar, Ibu absen dulu ya, siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Oke, semuanya hadir? Ya, bagus, alhamdulillah. Oke, adik-adik. Selanjutnya, nah, anak-anak masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali, yaitu tentang hukum halal dan haram. Coba salah satu siswa jelaskan dulu pengertian dari halal dan haram. Ya, benar sekali. Jadi, halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak boleh, bahkan atau dilarang atau digunakan ya. Bagus. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang hukum halal dan haram. Dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang sebab-sebab halal dan haram. Oke, sebelum itu Ibu bertanya dulu. Ibu bertanya dulu. Tahukah kalian beberapa hal yang menyebabkan penetapan hukum halal dan haram dalam syariat Islam? Tahu? Oh, belum tahu. Yang kedua, tahukah kalian bagaimana penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Belum ada juga yang tahu. Ya, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari hukum halal dan haram? Ya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah berikan, ternyata ada yang belum tahu ya. Oke, pada hari ini kita akan adapun tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, ya, dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kemudian, yang kedua, menyebutkan penerapan hukum halal dan haram. Yang ketiga, dapat menghubungkan penerapan sebab-sebab halal dan haram dalam beberapa kategori. Ya, adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan, adik-adik Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompok ini akan membuat poster di mana
adik-adik akan membahas materi yang berbeda-beda. Kelompok 1, Ibu kasih tugas membuat poster tentang zat asal dari halal dan haram. Kemudian kelompok 2 membahas tentang sifat asal dari sebab halal dan haram. Yang ketiga tentang proses dari sebab halal dan haram. Di dalam poster ini nantinya setiap kelompok itu akan berbeda-beda pembahasannya. Ya, kalau di kelompok 1 membahas tentang zat asal, yang mereka akan bahas itu tentang pengertiannya, kemudian zat asal yang diinginkan dan zat asal yang dilarang. Kemudian yang kelompok 2 itu akan membahas tentang pengertian sifat asal. Dan di sifat asal ini yang akan adik-adik bahas yaitu tentang sifat yang tidak bertentangan, kemudian sifat yang dilarang. Dan yang kelompok 3 akan membahas tentang pengertian proses, dan di dalam proses itu yang akan dibahas juga tentang proses yang sesuai syariah dan proses yang bertentangan dengan syariah. Jadi adik-adik akan membuat posternya ini, kemudian materinya akan adik-adik cari melalui internet. Di depan adik-adik kan sudah ada laptop masing-masing. Jadi setiap kelompok harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk mencari informasi-informasi yang sudah Ibu berikan. Oke, Ibu kasih waktu kepada setiap kelompok untuk membuat poster yang Ibu berikan dengan sesuai judul yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, bagus sekali. Sekarang sudah selesai semua? Alhamdulillah. Oke, dari kelompok 1 bisa memaparkan? Silahkan paparkan di depan kelas ya, ketuanya. Bagus. Sebab asal, sebab halal dan haram dari zat asal. Pengertiannya yaitu zat asal merujuk pada bahan atau komponen dasar dari sesuatu. Kemudian di dalam hukum Islam, apakah zat asal suatu benda atau makanan itu halal atau haram sangat menentukan status keseluruhan benda tersebut. Kemudian zat asal yang diizinkan. Jika zat asal dari suatu makanan, minuman, atau benda tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariah, maka dianggap halal. Kemudian zat asal yang dilarang. Jika zat asal suatu barang termasuk dalam kategori yang diharamkan seperti daging babi atau alkohol, maka ia dianggap haram. Kemudian sifat asal. Bagus sekali ya, dari kelompok 1 sudah memaparkan ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Pengertian dari sifat asal. Ya. Sifat asal merujuk kepada karakteristik atau sifat intern dari suatu benda. Kemudian sifat yang tidak bertentangan yaitu jika sifat asal dari suatu benda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka ia dianggap halal. Kalau haram, sifat yang dilarang. Jika sifat asal suatu benda menyebabkan kerugian atau ketidakadilan, maka benda tersebut bisa dianggap haram. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Oke, sekarang ke kelompok 3. Memaparkan hasil posternya tentang proses. Proses merujuk kepada cara pembuatan, pengolahan, atau penyediaan sesuatu. Kemudian proses yang sesuai syariah. Jika proses pembuatan atau pengolahan sesuatu mematuhi prinsip-prinsip Islam dan tidak melibatkan hal-hal yang
Oke, jadi Ibu tambahkan ya, apa pengertian dari sebab-sebab halal dan haram itu? Sebab-sebab halal dan haram adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah suatu makanan atau tindakan sesuai dengan aturan agama atau melanggar aturan agama Islam. Kemudian, sebab-sebab halal dan haram itu sudah benar yang adik-adik sebutkan tadi, ada 3. Yang pertama ada zat asal, kemudian ada sifat asal, dan yang ketiga itu ada proses. Jadi zat asal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan mana buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan itu bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Misalkan melibatkan diri dalam penyekutuan Allah seperti menyembah dewa-dewa lain atau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu atau seseorang. Ini adalah dosa yang paling besar di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, proses. Halal atau haramnya sesuatu itu bisa disebabkan oleh prosesnya. Kenapa? Karena proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Begitu juga sesuatu yang zat dan sifat asalnya, baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli kurang bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di atas perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semulanya halal akan menjadi haram. Selain proses pembuatan yang harus diperhatikan cara mendapatkan. Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram, ya. Jadi adik-adik seperti itu ya. Jadi meskipun kita membeli makanan yang halal, tapi itu di restoran yang menjual daging babi, maka makanan itu sudah tidak lagi halal. Karena kenapa? Dari bentuk prosesnya itu ya. Dari bentuk prosesnya itu
berikan waktu 15 menit ya. Oke, sudah selesai adik-adik? Ya, bagus. Jadi poster ini akan berguna jika kalian terus pelajari. Tapi kalau kalian tidak baca-baca, meskipun terpajang di dalam kelas ini, tapi kalian tidak baca-baca, maka posternya tidak akan berguna. Ya, setelah adik-adik buat seindah mungkin ini, silahkan adik-adik tempelkan di dinding di samping kiri kalian. Ayo. Jadi poster ini sebagai bahan kalian, acuan kalian agar dapat mengetahui mana makanan halal, mana makanan yang tidak halal ya. Dan sebab-sebabnya juga kalian sudah ketahui. Oke, adik-adik. Sudah selesai ya? Oke. Dari semua yang sudah adik-adik buatkan di poster tadi, yang sudah Ibu jelaskan, jadi ada yang bisa menyimpulkannya? Ada? Oke, bagus. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya, sebab-sebab halal dan haram itu dari sebab yang pertama, seperti babi, darah, bangkai itu diharamkan dalam Islam karena zat asalnya. Di dalam agama Islam itu, hukum halal dan haram itu didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan nilai-nilai agama. Kemudian, sebab kedua, perbuatan dan sikap yang sifat asalnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga moralitas dan kesehatan. Kemudian, sebab yang ketiga, halal dan haram itu ditentukan oleh proses pembuatan, pengerjaan, dan cara perolehan. Sesuatu yang haram akan tetap haram, bahkan jika proses baik, sedang sesuatu yang halal dapat menjadi haram jika proses atau cara perolehannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Islam. Nah, jadi itulah materi kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang sudah adik-adik buat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang contoh-contoh makanan halal dan haram. Sekian dan terima kasih. Ibu ucapkan mohon maaf atas kesalahan kata Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Pak. Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita tanya jawab. Tarik nafas dulu ya. Ya, Pak. Ini memerlukan konsentrasi. Prakteknya pas waktunya. Ini baiklah, untuk sesi kita tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Jawab. Pertama, menyangkut teori-teori olahraga. Ini bisa melibatkan ada berapa? Disebutkan ada 5 teori, Pak. Yang pertama ada teori behavioristik, kemudian yang kedua teori kognitivistik, yang ketiga ada teori konstruktivistik, yang keempat ada teori humanistik, dan yang kelima ada teori sosial.
kalimat teori itu biasanya dijadikan landasan ya di dalam membuat rancangan perangkat pembelajaran. Jadi dalam membuat itu dilandasi oleh teori-teori belajar yang 5 tadi itu. Ibu bisa jelaskan maksudnya teori behavioristik itu yang bagaimana? Kalau teori behavioristik itu adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Jadi belajar itu dianggap terjadi ketika ada respon yang tepat terhadap suatu stimulus. Ada stimulus, ada respon ya? Ya, kalau ada respon, Pak. Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan stimulus? Stimulus itu Stimulus itu adalah suatu rangsangan atau dorongan yang mempengaruhi respon atau reaksi suatu organisme atau sistem. Kalau dalam pembelajaran itu bentuknya seperti apa? Nah, dalam pembelajaran itu misalkan begini, stimulus itu kan membentuk rangsangan. Kalau ada rangsangan dari siswa, berarti itu termasuk ada respon. Menyelesaikan tugasnya. Guru memberikan reward kepada siswa. Terus itu ya. Ya. Hasil itu dikasih reward ya. Ya. Itu mendorong siswa untuk belajar lebih semangat ya? Iya, supaya siswa lebih semangat lagi. Selain itu, mungkin yang bisa kita lihat dalam teori behavioristik ini, kegiatan guru di dalam memberikan reinforcement, penguatan. Kalau siswa itu diberikan penguatan, maka dia akan lebih bersemangat. Biasanya memberikan penguatan. Kalau ada jawab, oh jawabannya bagus, betul. Penguatan itu salah satu bentuk penerapan teori itu di dalam. Baiklah, selanjutnya ini menyangkut materi yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran. Di dalam pembelajaran kita mengenal yang namanya samping ada tujuan, ada alur tujuan, ada pendekatan, ada model ya. Dan di sini ada 2 model pembelajaran yang biasa dipraktekkan oleh mahasiswa, model PBL dan juga PJBL. Bisa dijelaskan apa sebenarnya perbedaan dari 2 model ini? Kalau PBL itu ya, proses pembelajarannya itu lebih berfokus pada penyelesaian masalah nyata dan sebagai pusat proses pembelajaran. Sedangkan PJBL dia lebih
fokus pada pengerjaan proyek nyata dan komprehensif sebagai sarana pembelajaran. Dari segi proses, itu dari segi hasilnya ya. Ya, kalau dari segi prosesnya Pak, kalau PBL itu mengutamakan investigasi dan diskusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau PJBL, dia lebih ke menekankan pengerjaan proyek yang terstruktur dan melibatkan berbagai keterampilan disiplin ilmu. Kalau dilihat itu kan ada kolaborasi kerjasama antar siswa ya. Yang jelas Ya, dua model ini sama-sama ada kolaborasi ya, kerjasama siswa dalam mengerjakan sesuatu. Cuma yang kelihatannya berbeda kalau PBL itu awalnya guru yang memberikan permasalahan untuk dipecahkan oleh siswa kan. Kalau PJBL itu beratnya itu siswa sendiri yang merumuskan apa proyek dan buat dan bagaimana mengerjakannya. Itu apa? Perbedaan ya Pak. ya. Kalau PBL dulu memberikan permasalahan, ini masalah yang akan dipecahkan ini. Sudah dibagikan ke kelompok baru dikerjakan. Dan proses pemilihan biasanya buat perangkat ya. Komponen bahan ajar. Komponen bahan ajar itu ada tujuan, Komponen modul ajar. Setelah ngomongin bahan ajar, beda kalau bahan ajar dengan modul ajar. Komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Dan itu komponen intinya ada 5 ya. Bisa disebutkan? ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi ajar, yang berikut ada metode ajar, yang keempat media yang menghasilkan, dan yang terakhir ada dokumentasi. Kalau media yang menghasilkan itu contohnya LKPD Pak. Oh iya ya. Selanjutnya, materi ajar ya. Materi ajar, Materi ajar dalam pembelajaran dianjurkan bermuatan quotes. Boleh dijelaskan apa maksudnya? Materi ajar Materi. itu seharusnya bermuatan quotes. ya. Materi ajar yang berbasis HOTS itu artinya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik, seperti menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan menciptakan. Mencipta. Di samping itu, ini masih menyangkut materi
materi ajar juga, bahwa materi ajar itu harus juga tergambar dimensi-dimensi pengetahuan. Ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisif. Kalau tadi ketika mengajarkan ada materinya ya, bisa memberikan contoh mungkin mana materi yang termasuk pengetahuan konseptual. Contohnya tadi seperti materi saya tentang hukum halal dan haram. Kalau pengetahuan faktual itu adalah informasi dasar yang harus diingat atau diketahui oleh siswa. Itu. Kemudian pengetahuan faktual itu ada pengertiannya, kemudian ada juga ciri-cirinya. Kontekstual, pengetahuan kontekstual apa itu? Kalau pengetahuan kontekstual itu adalah pengetahuan konseptual itu yaitu mencakup pemahaman tentang hubungan antar konsep-konsep atau ide-ide. Dalam materi itu apa tadi? Contohnya penjelasan tentang apa itu? Contohnya tadi penjelasan tentang sebab-sebab halal dan haram. Itu dari zat asalnya, kemudian dari sifat asal, kemudian dari prosesnya. Kalau materi yang berhubungan dengan prosedural, kalau prosedural yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, baik itu proses, metode atau langkah-langkah tertentu. Jadi kalau saya terapkan di dalam materi saya sebab-sebab halal dan haram itu, kita akan melihat dari zat asalnya. Jadi cara mengolah makanan yang halal. cara mengelola ya. Ya. Memahami ya. Bisa juga cara memahami ini makanan-makanan yang halal dan haram. Cara memahaminya bagaimana akhirnya bisa paham. Ya, Pak. Cara mengelola itu kan kita kan termasuk memasak itu kalau mengelola itu. Kalau makanan yang halal ya masuk cara memahaminya, gimana cara memahami lihat di dewan apa ya, badan pembina makanan antara lain itu contohnya. Jadi di situ setiap mau buat materi ditemukan itu ya, ada 4 hal itu dimensi pengetahuannya, ada faktualnya, ada konseptualnya, ada prosedural, ada metakognisinya ya. Ya, Pak. Baiklah, selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran biasanya dilaksanakan beberapa asesmen. Ya. Hal sementara dan di akhir pembelajaran. Itu bisa dijelaskan asesmen apa saja? Namanya. Dalam asesmen itu ada 3, yaitu ada asesmen awal, kemudian ada asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Kalau yang formatif itu dilaksanakan apa? Kalau formatif itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung, Pak. Ya.
modul project apa saja ya? Modul proyek. Ya, Pak. Modul project. Komponen-komponennya. Komponen-komponen modul project itu yaitu ada pengertiannya, kemudian judul proyek, ada deskripsi proyek, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah proyek, dan tugas dan tanggung jawab, sumber daya dan referensi, kemudian jadwal proyek. Yang ke-8 ada kriteria penilaian, ada strategi pengumpulan data, penilaian dan refleksi. Kemudian ada dokumentasi proyek, ada presentasi proyek. Dibaca di mana? Sumbernya di mana dibaca? Ya, kebetulan ada buat kemarin proyek Pak, jadi Baca di itu modul proyek Pak. tidak dibaca yang edaran yang saya kirim ke teman-teman. Ada Pak. Ingat cuma 4: penyusunan profil, kedua tujuan, tiga aktivitas, keempat itu apa? Asesmen. Banyak tidak membaca ya. Yang terakhir ya, Pak. ada PPK. PPK-nya dibaca nggak? Ada Pak. PPK. Judulnya penerapan model pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hadiah terhadap siswa kelas 5 SDN nomor 93 Kota Utara. Penerapan apa tadi? Penerapan model Make a Match Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hadiah terhadap siswa kelas 5 di SDN nomor 93 Kota Utara. Make and match. Apa itu? Model apa? Model pembelajaran yang bagaimana itu? Kalau Make a Match itu metode pembelajaran yang bersifat interaktif dan menyenangkan. Jadi siswanya itu berpasangan untuk mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Begitu Pak. Make and match ya. Ya. Terus rumusan masalahnya bagaimana? Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match dalam pembelajaran materi hadiah pada siswa di kelas 5. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hadiah siswa di kelas 5? Dan yang ketiga, seberapa signifikan peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran Make a Match pada materi hadiah siswa kelas 5? Terlalu banyak ya. Ada 3 rumusan masalah, Pak. Jika itu ada yang cuma 1, ya maksimal 2 lah ya. Yang ketiga itu kita tidak mau mencari signifikansi, kita cuma mau cari apakah penerapan model itu bisa meningkatkan hasil belajar ya tadi ya. Ya, Pak.
setelah mengajar praktek kita akan lihat apakah model itu dapat meningkatkan atau tidak. Itu saja yang mau dicari, yang lain-lain nggak dicari kan. Ya Pak, cuma itu deh. Signifikansi apa itu tidak terlalu perlu ya. Nah, terus metodenya apa yang digunakan metode? Kalau saya punya metodenya itu ada observasi, kemudian wawancara, ada tes, dan yang terakhir dokumentasi. Oke, sudah pas ya. Ya Pak. Oke, cukup. Waktunya sudah ya hampir 50 menit. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kita akhir ya ujian kompren pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temannya yang berikutnya diberitahu ya. Ya Pak. Ya. Saya undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.